Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ya. Kali ini kita sudah masuk ke bagian mesin ya. Kita coba ukur polanya, sesuaikan polanya. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa klik tombol belnya ya. Insya Allah nanti kita akan update selalu mengenai tutorial-tutorial kereta miniatur yang lainnya. Untuk panjang pola kita sudah dapatkan, sekarang kita akan mulai mengukur bagian lebar dan tingginya ya. Ini kita ukur 2,2 cm. Di sini juga sama 2,2 cm. Kita akan garis ya. Ini cuma garis aja ya. Jadi setengah dari ketebalan kartonnya ya. Supaya bisa ditekuk. Kemudian kasih lagi jarak itu 1,6 cm. Kemudian ditandai lagi ya, garisnya itu setengah dari ketebalan dupleknya, setengah dari ketebalan kartonnya, supaya nantinya itu bisa ditekuk gampang. Oke, sekarang kita sesuaikan. Kita akan sesuaikan jaraknya, yaitu seperti tadi 2,2 cm. Coba kita akan tandai dulu, kita akan cross check dulu menggunakan mistar baja ini ya. Kita tandain 2,2 cm. Nah, kemudian kita akan potong ya. Sisi kanan dan kiri memang menggunakan 2,2 cm. Jadi kita akan mengikuti pola keretanya ya, pola lokomotifnya maksudnya. Ini banyak sekali pertanyaan terulang yang mengenai karton ini beli di mana, beli di mana. Sebenarnya kalau karton ini itu banyak di fotokopian ya, fotokopian yang agak besar gitu. Atau toko alat tulis yang agak besar biasanya ada. Rangka sudah kita tekuk ya tadi karena kita menggunakan tanda ya. Tanda yang tadi saya sebut setengah dari ketebalan kartonnya untuk menandainya. Coba sekarang kita cross check, sepertinya sudah sesuai. Kita akan sesuaikan juga bagian ini karena polanya itu miring ya. Jadi kartonnya belum dimiringkan, jadi kita akan potong. Jangan lupa untuk penekukan rangkanya itu ke arah dalam ya, ke arah dalam dari tanda tadi. Coba kita akan lihat. Nah, seperti ini, arahnya ke dalam. Sekarang kita akan membuat bagian bawahnya. Ukurannya itu panjang sama, kemudian lebarnya itu sama dengan atasnya, yaitu 1,6. Oke, sekarang kita akan coba ukur dan kemudian kita akan potong nantinya. Ini teman-teman yang mau request, kritik dan saran boleh silakan masuk di komentarnya ya. Jadi jangan ragu-ragu, oke. Sekarang kita akan potong dan lebihkan dari panjangnya ya. Karena nanti akan dibuat juga penutup depan dan belakangnya. Nanti kita akan lihat. Kita membutuhkan 3 kali tahapan untuk pembuatan lokomotif CC203 ini ya. Ini adalah video yang kedua. Sekarang kita akan coba sesuaikan ukuran panjangnya. Ketika ukuran panjangnya sudah kita dapatkan, kita akan masuk ke tahap penempelan double foam. Double foam ditempel di lapisan bawah alas ini ya. Kalau saya biasanya menempelkannya itu 3 buah seperti ini. Double foam ini sengaja ditempel lebih awal supaya nantinya mempermudah dalam penempelan rangka mesin ya. Nantinya ini akan ditempel pada sasis. Double foam sendiri nantinya untuk memperkuat. Sebagaimana kita tahu bahwa rekatan double foam itu tidak dilakukan lagi ya, rekat sekali. Sekarang tahap selanjutnya menempelkan rangka bawah mesin kepada bodi mesin. Seperti ini menempelkannya. Tentu saja lapisan bawahnya itu agak masuk ya, karena ada lapisan double foam di situ. Nah, kita harus sesuaikan dengan posisi berdiri seperti ini.
Juga bisa digunakan alat bantu seperti saya ini. Coba kita akan lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini. Ini lubangnya ya. Lubang ini kita akan tutup pakai lebihan yang tadi. Ini ukurannya itu ketinggiannya itu 2 cm ya. Berarti 2 cm buat 2 buah. Sekarang kita akan pasang bagian depan dulu. Khusus bagian depan gunakan double foam juga. Karena nanti akan nempel pada kabin juga ya. Sekarang kita akan tempelkan kepada bodi dulu. Silakan mulai tempelkan dengan menggunakan lem putih tentunya. Kita akan tempelkan coba. Cara penempelannya seperti ini. Kita bisa gunakan alat bantu. Kalau saya pakai pulpen ini supaya lebih rata ya. Jadi lapisan double foamnya itu sejajar dengan bodinya. Ya. Sekarang masuk kepada tahap yang depan ya. Kalau dari full lokomotif ini bagian belakang sebenarnya ya. Jadi bagian depan posisi long hood ini adalah miring posisinya. Di sini kita tidak menggunakan double foam ya, karena ini nanti langsung berhubungan dengan penutup bodi yaitu polanya. Kita langsung tempelkan dengan menggunakan lem putih, kira-kira seperti ini hasilnya. Mumpung belum kering lemnya, kita bisa ratakan, kita bisa rapikan, dan kita bisa sesuaikan sebelum kita langsung menempel pada pola mesinnya. Kita akan cocokkan dulu seperti ini. Karena semua ukuran sudah disesuaikan, jadinya pas. Tinggal kita lem saja. Ini sepertinya saya ada kekurangan di bagian ini. Coba kita akan tambal lagi ya. Ya, ini adalah salah satu cara ya. Cara kalau misalkan kita membuat rangkanya itu ada kekurangan, bisa ditambal seperti saya ini. Yang jelas kita membutuhkan ya. Yang kita butuhkan itu kan hasilnya gitu. Rangka atau apa itu bisa dipoles dalamnya, nggak apa-apa. Oke, langsung saja ya kita masuk ke tahap pengeleman bodi mesin maksudnya. Satu lapis dulu. Ketika satu lapis ini sudah tertempel, sesuaikan baru untuk lapisan sisi selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah sisi bagian depan atau bagian belakang lokomotif. Maksudnya bagian depan adalah bagian depan posisi long hood. Lapisan yang kedua, sisi yang kedua kita akan lapis pakai lem putih, karena yang di sisi yang pertama tadi udah kita lem ya, udah disesuaikan. Jadi kalau teman-teman mencetak pola ini menggunakan kertas stiker, tentunya tidak memerlukan lem putih ini ya. Ini karena saya pakai kertas HVS biasa, jadi memerlukan lem ini. Itu alternatif buat teman-teman kalau misalkan mau menggunakan kertas stiker, boleh-boleh saja, silahkan, itu custom ya. Jadi dihilangkan untuk lem putihnya. Pelapisan lem pada sisi bagian ini adalah posisi long hood ya, muka kepala panjang gitu. Kita akan tempelkan, sesuaikan. Nah, kira-kira seperti inilah hasilnya. Untuk bagian bodi mesin sudah kita lem semuanya. Kita akan coba nanti akan tempelkan pada sasisnya ya. Kita akan cross check dan recheck sebelum kita akan tempelkan kepada sasisnya. Sepertinya sudah sesuai, tinggal bisa sekarang lepaskan double foamnya, kemudian tempelkan pelan-pelan saja. Sebagaimana kita tahu bahwa lapisan atas sasis ini menggunakan plastik laminating, jadi rekat jika ditempelkan dengan double foam. Bisa ditekan dan disesuaikan sesuai ukuran. Di situ sudah ada di polanya ya, garis batasnya sudah ada. Oke, sudah jadi. Masuk ke tahap selanjutnya sekarang. Bagian kabin sudah kering sepertinya, kita akan lanjutkan prosesnya kabin. Kalau teman-teman menggunakan cutter dirasa tidak tajam, silakan bisa dipotong seperti ini. Saatnya melubangi bagian kopler sambungan. Kita akan lubangi, nantinya akan dimasuki kopler bahan paralon ya. Lubangnya itu sekitar 2 mili kali 3 mili, ukurannya seperti itu. Tekniknya ya seperti ini, pakai yang tajam di bagian cutternya. Kita akan lihat. Nah, ini sudah jadi.
Kita akan tekuk bagian sisi kanan dan kiri kabin, menyesuaikan polanya. Sesuaikan. Tahap selanjutnya membuat bagian bawah rangkanya. Untuk ukurannya itu 2,9 kali 3 ya. Silakan bisa disesuaikan untuk pemotongannya. Untuk ukuran 3 cm itu memanjang ke arah depan, 2,9 itu arahnya ke samping. Sampai di sini mungkin ada kesulitan mengenai pembuatan lokomotif hidung miring CC203 ini. Tentunya tahap demi tahap telah kita lewati ya. Tapi jika masih ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan di komentar ya. Silakan, saya welcome. Tolong jika menanya juga menanya yang lumrah saja. Biasanya kalau jomblo tuh nanyanya sok aneh-aneh gitu. Tolong mas, jodoh saya tuh di mana gitu. Saya nggak tahu. Oke, lanjut pada penempelan bagian sisi ini dulu ya. Kita sesuaikan. Jadi kalau bagian ini sudah ditempel, tinggal bagian bawahnya. Ini adalah proses yang amat sulit menurut saya ya, karena kita harus menahan bagian yang tadi barusan kita lem, kemudian kita akan melapisi lem yang baru. Harus hati-hati di bagian tahap ini. Silakan mulai tempelkan bagian bawahnya. Oke, ini adalah tahapan pengeleman yang kedua. Sekarang kita masuk kepada tahapan pengeleman yang ketiga. Tentu saja yang pertama dan kedua tadi kita tahan, kemudian kita lem bagian yang baru lagi, bagian depannya. Ini sulit juga ya, harus hati-hati. Silakan mulai ditempelkan bagian depannya. Baik teman-teman, insya Allah kita akan berjumpa lagi di tahap yang ketiga ya, sambil nunggu kering ini untuk kabinnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.